Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Teman-teman, perkenalkan kami dari Prodi Tadris Matematika kelas B kelompok 4 yang beranggotakan saya, Audita Ferani, dan keenam rekan saya, Agustin Dewi Saputri, Emil Hamada Fauzia, Kusuma Andini, Lela Faizuna, Sabrina Afilia Satiti, dan Umi Nikmatul Maula. Kami akan menjelaskan materi pengantar pendidikan, yaitu masalah-masalah dalam sistem pendidikan dan solusinya. Pembahasannya mencakup pertama, rendahnya relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat. 2. Rendahnya efektivitas pendidikan. 3. Rendahnya efisiensi pendidikan. Masalah-masalah dalam sistem pendidikan dan solusinya. Masalah yang pertama yaitu rendahnya relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan atau skill yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Rendahnya relevansi pendidikan dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur, tidak dapat menciptakan pekerjaan, atau tidak diserap oleh dunia kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan rendahnya relevansi. Yang pertama, rendahnya kemampuan menguasai life skill yang berelevansi. Ini disebabkan karena pada umumnya siswa lulusan sekolah belum memiliki tingkat kecerdasan yang sesuai dengan tuntutan kerja, belum memiliki pengetahuan dan kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu rendahnya relevansi pendidikan dengan potensi daerah. Proses pendidikan yang sebenarnya tentu melibatkan peran keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah. Sehingga jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka dapat mempengaruhi keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Tetapi selama ini proses pendidikan cenderung tidak memperhatikan potensi lingkungan. Akibatnya, lulusan pendidikan tidak dapat memahami potensi daerah tempat tinggalnya dan tidak dapat memanfaatkan potensi daerahnya sebagai salah satu fokus pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu rendahnya kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri. Pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh Sabrina. Selanjutnya adalah solusi rendahnya relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Sisdiknas Pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lela. Selanjutnya adalah rendahnya efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan di Indonesia saat ini dikatakan masih sangat kurang. Mengapa dikatakan sangat kurang? Nah, berikut ini beberapa alasan atau penyebabnya. Yang pertama yaitu tidak adanya tujuan pendidikan. Hal ini mengakibatkan peserta didik dan pendidik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan, sehingga tidak punya gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Yang kedua adalah anggapan pendidikan formal hanya sebagai formalitas. Dalam konteks keberagaman Indonesia, pendidikan informal merupakan tonggak utama dalam membentuk karakter, sehingga masyarakat beranggapan bahwa sekolah formal hanya untuk mendapatkan ijazah
dan meraih ke jenjang selanjutnya untuk bekerja. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi. Padahal pengembangan pendidikan karakter di sekolah merupakan upaya untuk membangun pribadi yang berkarakter, sehingga peserta didik lebih siap terjun di dunia masyarakat. Pembahasan yang ketiga akan dijelaskan oleh Emil. Yang selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan pendidikan, efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari cara mengajar yang terkesan membosankan hingga mengubah materi yang sebelumnya terdengar biasa saja dikemas menjadi lebih menarik. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualifikasi guru atau dosen. Mungkin bisa dengan cara melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, aktif melakukan penelitian atau mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut bertujuan agar kita selalu cepat dan tanggap terhadap perkembangan pendidikan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualifikasi institusi. Bisa dilakukan dengan melakukan penilaian secara lebih rutin apakah program yang dijalankan institusi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai institusi yang siap mencetak siswa-siswa yang kompeten. Dan pastinya masih banyak lagi. Selanjutnya, yakni rendahnya efisiensi pendidikan akan dijelaskan oleh Agustin. Ketiga, rendahnya efisiensi pendidikan. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Adapun penyebab dari rendahnya efisiensi pendidikan di Indonesia diantaranya adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nikmah. Selanjutnya adalah solusi dari rendahnya efisiensi pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru. Dengan naiknya kompetensi guru, naik pula kecakapan murid dalam belajar. Dengan begitu, meningkatkan semangat murid untuk menuntut ilmu. Poin kedua adalah kesejahteraan guru. Poin kedua ini bisa dibilang penting. Dengan naiknya kesejahteraan guru, naik pula semangat untuk mengajar. Dengan begitu, efisiensi pendidikan akan meningkat. Poin ketiga yaitu peningkatan sarana fisik. Poin ketiga ini menjadi hal penting sebab tanpa adanya sarana yang memadai, proses belajar mengajar menjadi terhambat. Dengan adanya peningkatan sarana fisik akan memperlancar proses belajar mengajar yang semula terhambat dan semangat murid untuk mencari ilmu akan bertambah. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian, ini yang bisa kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.